Yang kelima, menjauhi kerumunan. Nah, bener banget nih Abang. Kita harus melakukan semua itu ya supaya kita aman dari COVID-19. Nah, Kak, ada peribahasa nih Kak, maka tak kenal maka tak sayang. bener banget nih Bang. Apa kita kenalan dulu kali ya Bang? Kenalan dulu pastinya dong Kak. Wah, kalau nama Abang siapa Bang? Bang Timbul Manulang dari kelas B. Nah, kalau nama kakak Sarah Turuna Pitupulu dari kelas 2 SD. Dan kita dipimpin oleh Amang Sintu MP Simatupang. Dan nanti Bang, Oke. ada nih Bang pendeta kita. Namanya Pendeta Sony Lasma Borusinaga. Wah, sudah pada siap ya pelayan-pelayan kita minggu hari ini. Pastinya udah siap banget nih Bang. Apalagi adik-adik kita Kak, udah pada siap. Iya, bener banget Bang. Gimana kalau sebelum memulai ibadah ini Bang, kita nyanyi dulu Bang. Satu dulu dong Kak. Oh iya, betul banget. Kita harus satu dulu ya Bang. Siap dulu hati kita berdoa sama Tuhan biar ibadah kita berjalan dengan lancar. Benar banget adik-adik. Nah, karena itu, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Nah Bang, sebelum ibadah kayaknya kita mau olahraga dulu ya Bang, dikit ya Bang. Biar kita Kak, biar badan kita nggak pegel-pegel Kak. Bener banget Bang, gimana kalau kita sambil nyanyi aja Bang? Itu kasih Yesus indah-indah, oh indah. Oke, musik Kak. Dengan bangkit berdiri. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Wah, kayaknya adik-adiknya kurang semangat ya Bang. Kita nyanyi lagi Kak. Wah, lagu apa tuh Bang yang bagus? Satukanlah hati kami Kak. Oh iya, bener banget Bang. Ayo Kakak, musik lagi Kak. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Adik-adik, sekarang kita akan votum dan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Amang MP Simatupang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih,
kami sampaikan puji, syukur, dan terima kasih kami kepadamu, anak-anak sekolah minggu HKBP Jatiwaringin, karena Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami tidak binasa, tetapi kami beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami. Ampunilah kami, anak-anak sekolah minggu, yang saat ini beribadah pada minggu hari ini. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Dalam kasih nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kak, di peraturan sekolah kan ada peraturan tuh Kak. Iya Kita Bang. boleh lambat. Oh iya benar banget Bang. Kalau di sekolah minggu ada juga nggak sih Bang? Ada juga, kita harus menaati hukum Tuhan Kak. Oh benar banget tuh Bang. Karena kita hanya akan mengikuti Tuhan saja ya Bang. Iya. Kita merespon. Sebelum kita membaca hukum Taurat, mari kita bernyanyi. Ikut di kelas saja Tuhan. Dengan tadi duduk kembali. Ikut di kelas saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam desa Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Engkau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Adik-adik, dengarkanlah hukum Taurat Tuhan yang ketujuh yang berbunyi demikian. Jangan engkau berzina. Dalam bahasa Batak, unang ho mangalakup. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa berhati suci serta bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus saling menghormati, saling mencintai dan setia. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Nah, wah, Bang Timbul kenapa sedih Bang? Tadi Kak, kemarin aku berantem. Berantem sama siapa Bang? Sama teman. Wah, kalau gitu Bang, sebentar lagi kita ingin mengaku dosa kita Bang. Abang harus mengaku dosa Abang kalau habis berantem sama teman. Nah Bang, sebelum kita mengaku dosa kita nyanyi yuk Bang lagu Di Muka Tuhan Yesus. Dengan bangkit berdiri ya adik-adik.
marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa. Ya Tuhan Allah, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik boleh duduk kembali adik-adik. Wah Bang, Abang masih ingat nggak sih Bang ayat bulanan pada bulan ini Bang? Ingat dong Kak, karena abang kemarin ikut ibadah Kak. Ya benar banget, ayat bulanannya dari Lukas 12 ayat 8 ya adik-adik. Isinya dalam bahasa Indonesia adalah, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Dalam bahasa seperti ini adik-adik. Uruk mah dihamu, ganuk namang hadit. Api jolo ni jolma. Kata didakat ni akni jolmai. Bosogo di hadapan akan susuruan buat. Wah, itu untuk bulan ini ya abang ya? Ya adik-adik harus apa, nanti di akhir abang-abang nanyain. Iya benar banget bang. Nah, Kak, bentar lagi kan mau respon, mau pengakuan iman rasul ini Kak. Itu pengakuan iman rasul kita ini Kak apa? Udah semua di apa ya? Iya, kita harus selalu jalan beserta Yesus ya Bang ya. Untuk bersama-sama dengan Yesus terus. Nah adik-adik, sebelum kita mengaku iman rasuli kita, mari kita bernyanyi jalan serta Yesus. Dengan Bang berdiri. Jalan serta Yesus, dan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik kembali. Iya, adik-adik boleh duduk kembali. Nah, Bang, pengumuman pada minggu ini ada apa aja sih, Bang? Ada 3, Kak. Apa aja tuh, Bang? Pertama nih, ibadah sekolah minggu kita masih via Zoom untuk kelas 3 sampai kelas 6 SD. Wah, jadi minggu depan adik-adik yang kelas 3 sampai 6 SD masih ibadah lewat Zoom ya, Bang? Kalau yang kelas A sampai kelas 2 SD gimana, Bang? Di YouTube, Kak. Pukul berapa, Bang? Pukul 11. Oh, jangan lupa ya adik-adik yang kelas A sampai kelas 2 SD ada ibadah lewat YouTube jam 11. Nah, adik-adik jangan lupa juga adik-adik untuk membuka kameranya. Kan kakak dan abangnya juga kangen loh ngeliat muka adik-adik. Iya udah kangen. Dan kakak abangnya juga pengen lihat muka adik-adik yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Iya bener banget tuh Bang. Nah, abis ini kita mau ngapain lagi nih Bang? Firman Tuhan. Oh iya bener banget Bang. Kan itu tujuan awal kita ya Bang untuk melakukan ibadah ini ya Bang. Mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
Mari kita bernyanyi laguku Buka Alkitab. Dan siapkan Alkitabnya adik-adik. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Trek, 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 trek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh di jiwaku. Berbuah, 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 Sekali lagi adik-adik. Semangat. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Trek, 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 trek. Firman Tuhan ada Di langkahku, di ada di hidupku, dan terus bertumbuh di berbuah, 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 Adik-adik, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati serta pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Sehat semua kan? Nah, Alkitabnya sudah ada di depannya. Mari kita buka dari Injil Yohanes 21 ayat yang pertama sampai 14. Yohanes 21 ayat yang pertama sampai 14. Sudah? Nah, Inang Pendeta akan membacakannya buat kita. Ikuti dalam hati masing-masing ya. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan."
Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita lihat ini dikatakan tadi penampakan Yesus untuk ketiga kalinya setelah ia bangkit dari kematian. Nah, itu tadi diawali dari Petrus yang ingin untuk kembali ke aktivitasnya, yaitu sebagai nelayan, ya, nelayan atau menangkap ikan, penjala ikan. Nah, jadi mereka itu ada Simon Petrus, Thomas, Nathanael, Yakobus, Yohanes, dan 2 orang lagi murid-murid Yesus. Nah, jadi mereka ini pergi ke Danau Tiberias untuk melakukan sebagaimana pekerjaan mereka semula sebelum mereka menjadi murid-murid Yesus. Nah, lalu kita lihat dengan nats itu bahwa mereka berangkat naik perahu mulai dari malam sampai hampir terang. Rupanya mereka tidak mendapat apa-apa. Seekor ikan kecil pun mereka tidak dapat. Nah, sedih ya adik-adik ya. Mereka sudah berlayar untuk menangkap ikan dengan semangatnya mulai dari malam hari. Tapi mereka tidak dapat apa-apa. Ya, bisa terasa capek. Dinginnya malam di laut, di danau itu. Dan mereka tidak dapat apa-apa. Wih, kasihan banget. Nah, tapi ternyata apa yang terjadi adik-adikku? Dengan nats itu diterangkan bahwa rupanya Yesus sudah berdiri di darat dekat pantai itu. Tapi mereka yang ada dalam perahu itu tidak mengetahui. Dan Yesus berkata, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Nah, spontan aja mereka menjawab, "Tidak ada." Nah, dikirain itu orang lain.
Mereka tidak tahu kalau yang mengucapkan, yang berbicara dengan mereka itu adalah Yesus. Nah, jadi mereka itu tidak tahu kalau itu adalah Yesus. Nah, rupanya Yesus tahu juga kalau mereka itu, murid-murid itu tidak memperoleh apa-apa. Seperti yang Inang Pendeta katakan tadi, seekor ikan kecil pun tidak ada mereka dapat. Nah, oleh karena itu Yesus mengatakan, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapat. Ya, mendengar itu. Para murid ini pun menebarkan jalannya seperti yang dikatakan oleh Yesus, menebarkan ke sebelah kanan perahu. Dan ternyata mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah, lihat itu seperti yang digambar yang Inang Pendeta buat itu. Ikan itu nih besar-besar, banyak. Sampai mereka tidak dapat lagi untuk menariknya. Karena sudah banyak ikan dan sudah terlalu berat bagi mereka untuk menariknya. Nah, disinilah yang kita lihat bahwa murid-murid Yesus itu menuruti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Padahal biasanya tahu adik-adik, kalau kebiasaan mereka menebarkan perahu adalah ke sebelah kiri, bukan ke sebelah kanan. Nah, tapi karena Yesus yang mengucapkannya, mereka langsung turut yang dikatakan Yesus ke sebelah kanan. Mereka tidak mikir, kenapa ke sebelah kanan? Biasanya kan ke sebelah kiri. Oh, mereka tidak ada mengucapkan seperti itu. Nah, begitulah kalau orang yang menturuti, mentaati apa yang diperintahkan oleh Yesus, maka dia akan memperoleh hasilnya. Maka dia akan sukses. Maka dia akan berhasil. Nah, jadi apa hasilnya adik-adik? Nah, ternyata wow, ikan itu banyak. Dan memang Yohanes sendiri, tadi di ayat 7 kan dikatakan, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus. Nah, murid yang dikasihi itu murid kesayangan Yesus kan Yohanes. Nah, jadi dan Yohaneslah penulis Injil ini. Nah, lalu Yohanes itu mengatakan, itu Tuhan. Nah, karena Yohanes dekat banget sama Tuhan Yesus, jadi dia tahu, dia kenal. Itu Tuhan, dia katakan. Lalu Petrus mengatakan, wow, segera Petrus pun melompat ke air danau itu. Nah, lalu kita lihat dengan hasil yang diperoleh oleh murid-murid Yesus itu. Wow, rupanya sebanyak 153 ekor ikan besar. Nah, ikan yang besar-besar loh itu, Dek. Yang gede-gede. Nah, jadi makanya itu perahu, ya maaf, makanya itu jala tidak bisa lagi mereka tarik dengan satu orang. Mereka harus bergotong untuk menarik itu jala. Nah, rupanya sekalipun 153 ekor ikan yang gede-gede, tapi jala itu tidak koyak. Tahu koyak? Tidak sobek. Jadi coba kalau sobek, tentu ikannya bisa melompat kembali ke danau, bukan? Nah, tapi ini jalannya juga tidak koyak, tidak sobek. Tetap utuh. Maka ikan yang 153 ekor itu berkumpul dalam jala itu. Wih, senang banget ya. Dapat ikan yang gede-gede, yang segar. Dan melihatnya dalam satu jala berkumpul begitu.
tentu sangat sukacita besar para murid-murid itu. Nah, lalu Yesus mengatakan ketika mereka tiba di darat, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Nah, bagaimana rupanya jarak dari danau itu sampai ke darat tempat Yesus? Dan dikatakan tadi bahwa Yesus itu sudah di darat itu dilihat oleh para murid dengan arang dan api, roti dan ikan ada di atasnya. Padahal ikan tadi belum lagi nyampe ya, tapi rupanya sudah mereka jumpa sama Yesus, justru ikan itu sudah ada dipanggang dengan roti. Nah, tadi dikatakan dengan nats itu bahwa jarak mereka ke darat sudah dekat, yaitu 200 hasta. Nah, tahu berapa itu jaraknya? Ya, 1 hasta 52,5 cm. 52,5 cm itu 1 hasta. Berarti kalau 200 hasta kita kalikan secara sentimeter itu berarti 10.500 cm. Coba buat ke meter. Ya, berarti 105 meter. Nah, jadi 105 meter lah jarak mereka dari danau itu sampai ke darat. Jadi bisa kita katakan dekat ya. Itu sudah sangat dekat. Nah, lalu kita lihat dengan nats itu tadi bahwa mereka menjumpai Yesus, ikan dan roti sudah ada dipanggang dan Yesus sendiri mengatakan, marilah dan sarapanlah. Nah, adik-adik gimana? Senang sekali ya, gimana dengan kamu? Sudah sarapan belum? Sudah makan tadi sarapan? Atau enggak mood sarapannya? Nah, lihat. Dengan nats ini, Yesus mengingatkan perlunya untuk sarapan. Dan Yesus memberi kebutuhan para murid itu. Mereka siap untuk sarapan. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu juga, kalau mamanya, papanya mengatakan, sarapan dulu sayang, ayo Amang sarapan, ayo Boruku sarapan, ayo makan dulu sarapan ini sudah disiapkan. Kalau mamanya sudah katakan kayak gitu, sukacita ya, nikmati sarapannya ya. Tapi jangan lupa berdoa dulu, baru nikmati makanannya. Jangan bilang, enggak mood mah, enggak selera mah, ntar mah. Enggak boleh. Karena memang perlu untuk sarapan demi untuk kesehatanmu juga. Seperti yang dibuat oleh Yesus, dipersiapkan kepada murid-murid itu supaya mereka sehat. Karena memang Yesus tahu mereka sudah bekerja 1 malaman, maka mereka perlu sehat melalui makanan yang dipersiapkan oleh Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu yang cantik-cantik, yang ganteng, yang sehat, yang pintar. Apa yang mau dikatakan oleh nats ini kepada kita? Ya, bahwa Yesus memberi yang kita butuhkan. Apa yang kamu butuhkan? Ya, kesehatan. Yes. Apa yang kamu butuhkan? Ya, masih banyak yang kita butuhkan. Itu semuanya disediakan oleh Yesus. Nah, oleh karena itu, supaya kita memperolehnya, nats ini mengingatkan menuruti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Yaitu menuruti firman-Nya. Sebagaimana para murid tadi itu, ketika Yesus menyatakan tebarkanlah jalamu ke kanan, mereka melakukannya.
dan mereka memperoleh. Coba bayangkan, semalaman sampai hampir terang mereka tidak mendapat seekor pun ikan. Tetapi ketika mereka menuruti apa yang diperintahkan oleh Yesus, seketika itu juga mereka memperoleh ikan 153 yang gede-gede lagi. Nah, mau memperoleh hal yang seperti itu? Nah, turutilah firman Tuhan. Menuruti firman Tuhan, selalu taat dan setia kepada Tuhan, dan juga hormat kepada orang tua, kasih kepada teman, kepada saudara, dan juga jangan lupa rajin belajar ya, supaya kamu juga tambah pintar, sehingga kepintaranmu itu mempersiapkanmu nanti untuk mencapai cita-citamu. Ya, nah lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengarkan, dan artinya menjadi pelaku firman Tuhan. Oke, Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa yang baik buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Terlebih-lebih untuk adik-adik kami sekolah minggu Gerejamu HKBP Jatiwaringin. Biarlah adik-adik kami ini Bapa dalam tumbuh kembangnya semakin terisi di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga mereka juga semakin beriman dan tetap setia mengikuti-Mu, menjadi pengikut-Mu. Tuhan, biarlah dengan firman-Mu ini memampukan mereka untuk selalu taat terhadap firman-Mu dan melakukannya. Karena ketika kami melakukan firman-Mu, maka kami juga akan memperoleh yang Tuhan persiapkan. Betapa bahagianya hidup kami Bapa, ketika Engkau selalu memberi yang terbaik bagi kami sebagaimana yang dirasakan oleh para murid-murid-Mu. Mereka sudah capek, bekerja semalaman, tidak mendapat apa-apa, tetapi dengan berkat-Mu yang melakukan firman-Mu, mereka memperoleh luar biasa. Tuhan, biarlah itu juga membuat hati kami untuk selalu mendapatkan berkat-Mu dan berkat-Mu yang sudah Tuhan sediakan. Terlebih-lebih buat adik-adik sekolah minggu ini pada masa tumbuh kembangnya ini untuk menjadi anak-anak terang-Mu dan bisa melakukan memuliakan nama-Mu yang kudus dan dapat menjadi anak kebanggaan orang tuanya. Kau berkati juga papa mamanya, opungnya, bahkan seluruh keluarga besarnya Tuhan dengan saudara-saudara adik-adik kami ini, supaya semuanya di dalam naungan kasih-Mu, dan Engkau berkati juga seluruh kakak abang, pendamping, guru-guru sekolah minggu kami ini Tuhan, supaya semuanya bersinergi di dalam melakukan pelayanan, dan biarlah nama-Mu saja yang kami tinggikan. Ampunkan dosa pelanggaran kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, tadi kita habis mendengarkan firman Tuhan ya Bang. Iya Pak, firman Tuhan yang kita ambil pada hari ini, kita harus mengasihi Kak. Iya benar banget, dan jangan lupa Bang, kita harus mengikuti Tuhan juga, karena Tuhan akan memberikan hal-hal baik kepada kita. Benar. Nah, untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Dengan bangkit berdiri. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir
kita bangkit berdiri. Ayo. Kita bangkit berdiri untuk menutup ibadah kita ini. Sama-sama mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, ibadah sudah selesai nih adik-adik. Nah, tapi adik-adik jangan keluar dari Zoom dulu ya, karena mau kita ingin foto-foto. berfoto. Bagi adik-adik yang belum buka kameranya, boleh nih adik-adik dibuka karena kakak dan abangnya mau berfoto bersama. Nah, wah adik-adiknya udah banyak banget nih bang yang buka kamera. Oke. Belum. Kameranya. Yang pertama ya, 1, 2, 3. Nah, wah adik-adiknya senyumnya pada senang semua nih abang dan kakak. Nih, sekarang yang kedua ya. Dua ya. 1, 2, 3. Wah. Sekarang yang ketiga ya kakak dan abang. Wah, 1, 2, 3. Oke, masih slide 3 ya. Sekali lagi 1, 2, 3. Yang keempat. Yang kelima. Ayo pemusik. Ada kereta. Aku pulang. Habis nantinya. Ya. Ayo slide keempat ya kakak dan abang. 1, 2, 3. Oke, slide kelima ya. 1, 2, 3. Oke, slide keenam ya. 1, 2, 3. Oke. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, Kak. Iya. Ada Bang Ferry juga, ada Kalina. Wah, adik-adiknya banyak banget ikutan ibadah pada minggu ini. Mama lihat tadi ya tadi kita. Iya tuh, mukanya udah pada senyum semua. Halo kakak dan abang. Halo, Kakak Abang.